Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kopi Toji dari HDG Team di Gudang UMKM Bersatu. Masih sedikit pembahasan tentang COD atau Cash on Delivery. Ini rame banget ya, ramenya memang karena ada beberapa teman yang menganggap bahwa di Indonesia belum layak untuk sistem COD dijalankan karena budaya baca, budaya belajar masih cukup rendah. Maksudnya budaya pelajar seperti kita lihat banyak sekali kasus-kasus bagaimana COD ini mengorbankan kurir jadi diomel-omelin sama customer. Karena mereka tidak paham apa yang dimaksud COD. Bukan komplain on delivery, bukan juga dia sistem pembeliannya yang COD, tapi sistem pembayarannya. Jadi maksudnya dia baru boleh buka barang tersebut ketika dia sudah bayar ke kurir, dan kurir putus di sana. Maksudnya kurir hanya menyampaikan, hanya mengirimkan produk yang kita pesan, ibarat titip beli lah, titip beli apa ya, titip beli ya, kurang lebih seperti itu. Jadi apalagi kurir itu kan ada puluhan, ratusan, bahkan atau ribuan alamat yang dia kirim, ribuan seller. Dia tidak tahu sellernya jualan apa, produknya seperti apa. Beda lagi kalau ketika kita menerima paket tersebut dalam kondisi rusak, baik itu sobek atau ada bekas bukaan. Tapi kalau dari kondisi full, kondisi rapi, terus kita oke lah, kita terburu-buru kita buka, no problem. Ketika isinya misalnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi teman-teman, ya kurir yang diomelin. Jadi nanti aja, misalnya bisa saja nanti kan udah dibayar nih, kita bayar, kita bungkus lagi, titip lagi ke kurirnya untuk dikirim pulang kembali ke pihak seller. Nah ini yang agak rancu di sini biasanya. Kalau produknya sudah ada, kita buka terus kita kecewa, kita kan males ya, kirim baliknya lagi males. Kita double kerjaan, double kekecewaan. Nah, menurut saya dari awalnya memang kita harus memutuskan apakah kita sebagai seorang pembeli COD, saya menyebutnya, maaf saja, pembeli COD itu pembeli yang kurang cerdas. Karena alasannya biasanya COD itu alasan yang agak kurang layak saat ini. Maksudnya COD dibuat untuk misalnya kita tidak punya rekening. Oke, kalau kita tidak punya rekening, tidak punya m-banking, ada alternatif lain payment gateway pakai Alfamart atau Indomaret. Kita jauh dari Alfamart dan Indomaret. Nah, itu bisa jadi pilihan yang cukup tepat ketika COD. Tapi mayoritas yang COD sekarang misalnya orang-orang yang memang sebetulnya punya e-banking, Alfamart-nya dekat, tapi dia cari aman berlebihan. Saya menyebutnya cari aman berlebihan. Kenapa cari aman berlebihan? Karena foto-foto di marketplace biasanya keren-keren nih. Jadi misalnya ada produk-produk yang di fotonya itu bagus. Bisa anggaplah dompet kulit, di fotonya dompetnya seolah-olah di picture in our mind, ekspektasi di kepala kita, ini dompet seharusnya 300.000, kok harganya cuma 50.000, karena kita patokannya melihat dari kualitas foto yang memang harus bagus, kualitas foto seller yang memang harus bagus, harus menarik. Nah, ketika kita tertarik produk tersebut, ekspektasi dompet seharga 300 ribuan, ternyata dompet di sana harganya misalnya 30.000. Ketika barangnya datang, sebetulnya sesuai dengan harganya, tapi ekspektasi si pembeli, ekspektasi barang 300.000, itu juga biasanya jadi masalah. Nah, jadi cerdas-cerdaslah menjadi pembeli, tapi bukan berarti pembeli yang salah, bukan berarti total pembeli yang salah. Cuma dari sini kenapa kita bikin Gudang UMKM Bersatu, supaya seller-seller nakal, sebetulnya untuk menghajar seller-seller nakal itu di marketplace, sistemnya sudah sangat mumpuni, dari mulai pemberian bintang, mulai kok kita bisa komen atau memberikan report, komentar juga bisa bermasalah ya. Misalnya kita kasih bintang 1 dengan kata-kata seperti apa ketika sellernya sudah tidak bisa diajak ngobrol. Misalnya kalau produknya tidak sesuai, kok tidak sesuai seperti ini. Saya kasih salah satu contoh, misalnya kemarin anak saya yang kecil beli COD untuk produk pelurus rambut. Pas saya lihat harganya 16.000 apa ya, 16 apa 12.000, sekitar segituan lah, 12 sampai 16.000. Gambarnya keren, besar. Cuma saya bilang ke anak saya, karena dia baru usia 3 kelas 3 ya, kelas 3 SD. Saya bilang, ini pasti bahannya plastik, pasti barangnya ya, saya tidak bilang jelek ya, maksudnya tidak bagus, jangan membayangkan atau memikirkan sesuai dengan gambarnya. Kenapa? Karena kita lihat harganya.
Jadi hal itu juga harus jadi bahan pertimbangan para pembeli COD. Jangan ngelihat target harga murah saja. Nah di Indonesia udah ngelihatnya harga murah, baca deskripsinya malas, belajar juga enggak gitu ya. Mestinya COD apa? Yang penting mah COD mah barang dikirim. Nah, kita bayar nanti kalau barang dikirim, kalau nggak suka kita balikin. Nah, sesederhana itu ya. Padahal saya sempat sampaikan ini di sini. COD itu bukan forum jual beli, di mana pembeli dan penjual sepakat untuk bertemu. Pembeli dan penjual sepakat untuk bertemu dan melakukan pengecekan barang serta transaksi di tempat. Jika barang sesuai dengan deskripsi atau pembeli minat untuk membeli dengan porsi barang tersebut, biasanya yang jaraknya dekat-dekat, tapi itu juga banyak terjadi case ya, terutama barang-barang mahal, hati-hati. Yang dekat-dekat misalnya Garut dengan Garut, Bandung dengan Bandung, jual kamera, jual handphone, langsung cek di lokasi. Itu kan yang punya barang sama yang mau beli barang langsung berhadapan-hadapan. Ini yang agak unik ini, ketika bukan yang punya barang, kalau kurir itu hanya menyampaikan, kita tidak bisa komplain, tidak punya hak komplain ke kurir, kecuali kondisi barang tadi kan. Kondisi barang sudah misalnya rusak, penyok, ya kita komplain, oh ini kenapa ya, gencet-gencet kan banyak hal-hal seperti itu, sobek atau apalagi sudah terbuka ya, kita bisa komplain ke kurirnya. Tapi kalau masih rapi, COD, kita boleh buka tapi harus bayar, atau sebaliknya kita bayar dulu biar aman, kita buka. Setelah buka baru kita bisa menyimpulkan ini sellernya yang nakal atau memang kalaupun tidak sesuai ada proses yang harus dilewati. Maksudnya proses itu ya komplain ke seller, pas buka paketnya kita video, terus kita komplain ke seller untuk mengembalikan uangnya ketika barang tidak sesuai. Dan cara bakal itu bisa kita kasih rating 1 bintang misalnya atau apa saat mereka memang betul-betul kurang sesuai antara apa yang mereka tawarkan dengan produk yang kita terima. Tuh. Jadi marketplace itu beda ya, di marketplace itu semacam Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Kamu itu teman-teman itu artinya barang yang udah kita beli pas datang harus dibayar. Pertama itu. Kurir juga dari pihak ketiga nggak tahu menau, itu sudah diulang-ulang. Bagaimana prosesnya kalau COD datang ke rumah kita, kalaupun ada yang nggak sesuai, kita komplainnya ke seller. Sesuai apa enggak, sebatas nganterin barang kalau kurir mah. Begitu. Jadi krunya beda lagi, kalau barang sudah kebuka, kurir ngasih, barang udah kebuka, kita boleh, oh udah kebuka sih, ini barang saya beli, takutnya ditukerin atau apa, tapi kalau barang pas dibuka tidak sesuai, ya ngomel lagi kurir percuma, kurir itu kan puluhan sampai ratusan produk ya, beberapa tempat, dan dia tidak tahu produk itu dari mana, dia nganterin hanya ke alamat yang dituju, terus sellernya siapa, penawarannya di mana, transaksinya kayak gimana, karena seller sama buyer kan yang berhubungan, misalnya beli di Shopee atau beli di Lazada. Kurang lebih seperti itu ya, sederhana sebetulnya seperti itu, tapi saya lebih aware, lebih mendukung kampanye hapus COD. Pertama ya tadi, karena masih banyak, bukan berarti kurir tidak punya kesalahan, tadi kan saya sudah bahas, kalau terbuka atau rusak atau apa, misalnya kurir tidak hati-hati, rusak, penyok, ya bolehlah kita komplain ke, ekspedisinya kok lebih rapi dong, walaupun kurir kan bawa barang ratusan, itu cukup repot ya, bisa misalnya barangnya agak ke bawah di motor, terus kegerus ke aspal, agak gimana gitu, ada kan case seperti itu. Kita bisa sampaikan komplain dengan baik. Nah, kita kan sama-sama sedang usaha. Jadi sedang usaha itu pembeli itu pasti penjual atau sebaliknya, karena di Indonesia nggak ada pure totali penjual atau totali pembeli. Kita jualan barang, tapi suatu saat kita menjadi customer juga kan beli barang. Kita harus sama-sama paham haknya apa, kewajibannya apa yang harus dilakukan. Tapi kenapa saya lebih anti ya ke COD? Pertama, beberapa teman yang menurut saya punya kapabilitas atau kapasitas berpikir yang luar biasa saja masih berdebat. Maksud berdebat itu gini, alasannya kayak gini. Saya sempat ada yang ngirim barang 3 barang atau 4 barang, tapi saya tidak pesen. Nah, hal seperti ini mungkin terjadi di Indonesia. Banyak orang yang iseng pesan tidak butuh atau dia tembakin ke alamat orang lain atau nama orang lain. Jadi kita mengalami hal seperti itu, kita sampaikan baik-baik ke kurirnya. Kita tidak pesan. Jangan karena pakai pesan, ada kasihan bayar lagi. Tapi kita mangkal, kita merasa jadi mencoba rugikan ya kalau rugikan, tapi diam. Ya, ada hal yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik-baik. Terus kalau alasannya ada, wah saya sibuk banget. Saya bilang kan kalau yang COD itu, kalau dia memang punya backing, punya
hal lain yang lebih gampang bertransaksi. Nanti kalau ada yang tidak sesuai kan kita komplainnya. Ya pirantinya mumpuni, saya sudah bahas di awal. Dia alasannya sibuk banget. Kalau menurut saya orang yang tidak sibuk malah yang COD. Karena kalau COD itu misalnya datang ke rumah kita, kitanya lagi nggak ada, di rumah pembantu saja, tidak pegang uang, itu kan jadi bikin tambah sibuk ya, atau anak-anak saja, atau gimana. Ya, yang pasti COD itu buat orang-orang yang malas, menurut saya bisa malas klik banking, bisa hati-hatian berlebih, atau memang ya lagi malas. Saya sempat melakukan COD itu karena malas klik banking, mau lihat dulu barangnya, tapi dalam artian lagi lihat barang itu bukan untuk komplain, tapi lihat sesuai nggak. Walaupun nggak sesuai, saya siapkan diri saya untuk komplain ke sellernya. Dan kita ada piranti atau ya alat-alat khusus bagaimana caranya komplain ke seller yang baik dan benar. Kalau ngomelin pengirimnya kan percuma, bukan hak kita, dan kita malah terlihat punten, terlihat tidak paham, terlihat. Saya sampai menulis seperti ini. Ya saking gemesnya ini kejadiannya kan banyak banget ya. Bukan 1-2 kejadian banyak banget. Saya sempat berdebat dengan salah satu rekan yang menganggap bahwa fokusnya di seller dan kurir nakal, fokusnya di sana. Padahal pembeli nakal tidak sedikit. Bukan berarti saya bukan pembeli, saya juga sama pembeli. Tapi pembeli yang di Indonesia itu masih mental iseng, mental kepijit lah, salah kepijit atau apa. Kan dua alternatif, salah kepijit terus datang, saya nggak rasa pesen dulu, salah kepijit itu ada kasus seperti itu. Atau iseng makin ke orang lain, atau iseng beli tapi nggak punya duit, itu banyak terjadi gitu. Jadi saya sempat menulis, maaf ya, ini termasuk ke diri saya sendiri karena saya pernah merasakan COD karena saya malas. COD itu hanya untuk konsumen pemalas, malas seperti transfer, konsumen cari aman berlebihan, atau malah konsumen terbelakang. Maksudnya terbelakang itu bisa jadi tadi ya, terbelakang itu umurnya masih di belakang, belum cukup umur punya banking, punya rekening bank dan lain-lain seperti anak saya tadi yang kelas 3 SD, atau memang jauh jauh kemana-mana, yang nggak punya banking, terus yang pembayaran hanya bisa untuk cash gitu, tapi secara mental dia harus tahu dulu cash ambil dari itu. Yang kedua, dengan adanya COD, untuk teman-teman kita, rekan-rekan kita, seller-seller kita yang UMKM-nya terbatas, modalnya terbatas, itu mengganggu sekali cash flow. Apalagi yang pencairannya tidak lambat. Kalau itu kan anggaplah itu problem mereka ya UMKM, tapi sebagai empati kita para UMKM bahwa COD itu agak mengganggu cash flow. Kalaupun ada seller nakal, tadi kan ada orang yang saya takut kenapa COD udah ngirim duit takut nggak kekirim, alasan klise. Kalau ini terjadi tahun 2000, oke, 2001, 2002. Ini tahun 2021, begitu banyak piranti, saya bilang alat untuk mengeksekusi seller nakal. Defaultnya ada, apanya ada. Keterlaluan, kebangetan. Kalau kita masih tertipu dengan jualan-jualan lain, ya biasanya kan yang tertipu itu dua alternatif ya, memang kita tidak sengaja tertipu atau kita memang tidak memakai nalar kita saat beli handphone yang idealnya harganya 2 jutaan di sana 300.000, terus kita nekat beli, ya resikonya itu barang ilegal atau memang kita ditipu. Jadi nggak ada penipuan, apalagi di marketplace. Kalau kita buka ada rating sellernya seperti apa, kalaupun kita beli yang belum punya rating, tapi seandainya dia melakukan hal-hal kan gampang terlibat, gampang sekali. Ini ada pertanyaan begini, kita bukan pemalas, justru karena kita sibuk banget jadi COD. Tadi sudah saya bahas bahwa yang COD itu malah repot. Orang sibuk itu lebih aman untuk tadi, untuk eksekusi, beli. Kalaupun barang tidak sesuai, ada proses yang bisa kita lakukan untuk komplain. Kita jangan berdoa, waduh nanti kalau tidak sesuai ribet lagi dong, panjang lagi. Ya itu kan kita harus lakukan dulu, lakukan hal yang paling gampang, paling sederhana, paling tidak merepotkan kita. Karena kalau persentase seller nakal dengan seller baik itu kan masih sangat jauh. Seller nakal persentasenya berapa sekarang? Apalagi di marketplace sangat berisiko. Seller nakal berapa? Tapi kalau dibalik, coba tanya sekarang kepada UMKM, berapa persen kegagalan pengiriman COD? Pasti cukup banyak. Pertama tadi, pengiriman COD biasanya terutama di wilayah zona 34, si pengirim agak malas sih untuk menyampaikan COD, terus ke pelosok-pelosok misalnya ke ujung pulang. Jadi
tambah menunggu kalau bukan COD barangnya tetap terkirim. Tapi kalau yang transfer biasanya terkirim dengan baik. Itu beberapa teman UMKM keluhannya ketika COD persentase untuk barang tidak sampai ke lokasi itu tinggi. Saya tidak tahu titik mana yang alasannya, apakah sellernya, apakah kurirnya malas nyampein. Tapi kalau malas nyampein kan ongkir-ongkir COD yang pasti ada angka yang muncul ya di ongkir COD, walaupun ada yang COD free dan lain sebagainya, pasti ada pihak yang nge-backup itu. Jadi nge-backup misalnya gratis tapi sebetulnya kan tidak gratis, dibebankan ke seller atau dibebankan ke biaya pelayanan. Pasti ada biaya pelayanan. Mungkin tidak ada biaya pelayanannya seperti apa, pemotongannya kayak gimana. Kan ada yang kalau COD gagal bayar setengahnya, ada beberapa yang tadi sih beda-beda kalau aturan COD. Cuma secara full, secara luas saya anti COD. Saya akan kampanyekan hapus sistem COD karena di Indonesia belum layak orang Indonesia punya sistem COD. Gitu kurang lebih. Jadi sistem COD itu sistem yang merugikan kurir, merugikan seller, sedikit menguntungkan ke customer, tapi customer juga banyak yang komplain kan saya tidak pesan, tahu-tahu barang ada. Ya, kalau nggak ada COD nggak mungkin terjadi seperti itu. Karena barang yang datang pasti sudah terjadi transaksi ya, kalau kita sistemnya bukan COD. Kalau COD kan kita harus bayar, tiba-tiba harus bayar, saya pesen. Itu mungkin ada yang iseng atau kita lupa klik, kasusnya berbeda-beda. Oke, sekian dulu supaya tidak terlalu panjang dan membingungkan, tapi kita lihat dulu beberapa video menarik. Video yang unik-unik gitu ya. Ini persentasenya memang tidak besar, tapi kasusnya cukup lebih banyak dibanding kasus seller nakal nih. Kasus COD marketplace terutamanya. Jadi kasus-kasusnya lebih banyak dibanding kasus seller nakal. Jadi ada ini sampai ramai ya. Kurir, kita lihat di YouTube aja. Bagaimana yang kasus-kasus terbaru, misalnya kasus ini kok kurir Jabodetabek saya tidak masuk, udah gabung ya. Dari videonya, dia ini. Video kita lihat hal yang berhubungan dengan COD yang lumayan lucu-lucu. Ini video kan. Nah, ini COD harus sesuai prosedur mas, kan ada mungkin di HP Lazada di HP mas prosedur COD itu gimana sebelum dibuka kembali langsung nanti salah nggak bisa gitulah mas. Terus saya emosi ya kasih kembali ini apa ini mas? Kan saya ini diam dulu mas. Oh ini minta uang kembali, kamu bawa ke kantor kembali. Sebetulnya yang harus mengembalikan itu sellernya. Jadi prosesnya harus dilewati, tidak bisa main comot sini uangnya lagi, karena tadi proses COD-nya harus terlewati. Kita bayar dulu, sabarlah. Maksudnya kasus itu kan tidak mungkin terus-terusan berlaku ke kita pas kalau kita nyalakin. Ya aneh juga ya, misalnya tidak sesuai barangnya, bisa anggaplah sellernya nakal. Masa tiap beli kita ketemu seller nakal gitu ya, kalau kita hati-hati untuk mencek rating dan lain sebagainya. Nah, tadi mungkin tidak sesuai, bukan langsung comot ambil, sudah saja. Misalnya kan kita komplain kayak gimana sih, komplain enak aja sebetulnya kurirnya. Karena ini prosesnya kan bisa kurirnya nakal atau bisa tadi ekspektasi kita tinggi, ternyata produknya sesuai dengan uang yang kita keluarkan. Kurang lebih seperti itulah. Saya sudah kehabisan kata-kata untuk memberikan bayangan ke teman-teman tentang COD. Ini adalah yang maghrib kalau tidak salah. Hampir semua konsepnya seperti ini, maksudnya pemikirannya bahwa dia bisa seketika balikin produk kurir. Oh ini tuh sorry kurang lebih seperti itulah untuk contoh-contoh video-video yang nyebelinnya. Nanti cari saja sendirinya, banyak sekali video ya, cukup banyak maksudnya video yang memperlihatkan bagaimana orang-orang tidak mau menerima COD ya. Jadi COD itu dijadikan alat untuk supaya gampang mengembalikan barang gitu, gampang untuk komplain, gampang betul.
ada caranya untuk komplain, tapi alasan sibuk, alasan apa menurut saya enggak. Oke, terima kasih. Saya Komit Toji dari Hargeting. Selamat sore. Semoga Anda tidak bete melihat keterangan-keterangan ini, tapi ini wajib disosialisasikan ya. Maksudnya COD-nya wajib disosialisasikan. Kalau tidak dihapus, COD wajib disosialisasikan sehingga para pembeli tambah paham, tambah mengerti langkah-langkah apa yang harus dilakukan, bagaimana menghadapi sadar langkah, bagaimana menghadapi misalnya kurir yang tidak sengaja atau sengaja membuat paket tersebut rusak. Jadi ada proses yang harus dilakukan. Kita saling menghargai bagaimana seller buyer dan sebaliknya, seller kurir dan sebaliknya, buyer kurir dan sebaliknya. Jadi pada dasarnya bagaimana kita menjaga kearifan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.